Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di channel saya Akbar Direja. Oke, di video kali ini saya akan bahas seputar proses pengerjaan gitar ya guys ya. Jadi gini, ada beberapa elemen yang harus kita siapkan kalau kita mau belajar gitar. Di season kemarin-kemarin saya sudah bahas tentang persiapan bahan baku, terus ukuran kayunya, ya, terus pola, terus eh, peralatan-peralatan dasar yang akan membantu proses pengerjaan gitar. Di video kali ini saya akan berbagi tips dengan Anda ya, untuk di bagian neck ya. Di bagian neck apa sih yang harus kita siapkan ya, supaya kita punya produk itu standar ya, standarisasi ya pabrikannya itu ya. Untuk di bagian neck, selain kayunya harus standar ya, pakai maple ya, atau pakai mahogani ya. Untuk di necknya, untuk di fretboardnya boleh pakai maple, boleh pakai rosewood, atau kalau bahasa kita sonopling ya, atau pakai kayu ebony kalau dapat itu lebih bagus. Nah, terus bagian apa lagi yang harus kita siapkan supaya standar ya? Truss root ya guys ya. Jadi bisi neck ya. Nah, ini contoh neck ya. Ini saya pakai kayu maple, terus fretboardnya juga saya pakai maple. Nih ada bagian penting yang harus Anda persiapkan, yaitu ini truss root ya. Coba lihat ya, di sini ada apa, kunci L untuk ini, untuk penyetingan ya. Jadi truss root atau besi neck Anda harus siapkan supaya hasil karya dari teman-teman itu standar ya, nyaman. Nah, terus kelebihannya apa sih kita menggunakan truss root itu? Nah, salah satu kelebihannya ya, ini neck ini nanti tidak mudah bengkok ya, tidak mudah bengkok. Nah, terus awet. Karena gini, kalau neck sudah bengkok, udah pasti akhirnya pada ke kitanya, untuk memainkan gitarnya tidak akan nyaman ya guys ya. Kalau sudah bengkok, pengaruhnya viability tidak akan dapat ya, kenyamanan tidak akan dapat. Jadi nantinya akan senarnya biasanya jadi lebih tinggi ya guys ya, lebih tinggi ya. Kan gini, ada yang bengkoknya ke dua ya, bengkok begini. Terus ada juga yang ke sini. Nah itu berarti neck ini tidak pakai truss root ya. Jadi teman-teman pastikan di dalamnya harus ada besi neck ya. Ini untuk menopang kekuatan ya, kekuatan dari neck itu sendiri. Nah terus neck itu nanti bisa disetting ya, bisa disetting. Misalkan gini, bengkok ke sini, kita tinggal kencingin, jadi nanti posisinya akan lurus lagi. Kalau sudah lurus pasti nyaman. Atau misalkan bengkoknya ke sini, ke dalam ya, kita putar, jangan terlalu kenceng ininya, supaya nanti posisinya lurus. Nah terus contohnya seperti apa sih kalau truss root itu atau besi neck itu? Nah ini guys ya, ini contohnya. Ini contoh untuk truss root untuk gitar. Nah ini untuk bass ya. Bass biasanya ukurannya lebih panjang dan lebih gede ya. Kalau bass besinya lebih gede, lebih kokoh, karena biasanya tarikan kalau untuk senar bass itu lebih kenceng. Nah, jadi harus kuat banget. Nah kalau untuk gitar lebih pendek ya, dan lebih kecil. Nah ini truss root itu ada one action, ada yang double action ya. Biasanya saya menggunakan yang double action karena nanti untuk penyetingan di neck, ketika misalkan neck ini terlalu kencang, terlalu kesini, kita tinggal turunkan aja, jangan terlalu keras ininya, putarannya, supaya lurus. Atau misalkan necknya bengkok ke sini ya, kita tinggal geser aja kencengnya supaya posisinya akan lurus. Nah jadi kelebihan dari truss root yang double action itu, kita bisa setting ya guys ya. Setting
bengkok ke sini atau bengkok ke sini kita akan luruskan. Ini contoh, ini yang posisinya masih lurus ya. Kalau kita kencengin ya, kita kencengin. Coba cari yang lebih, ini contoh yang bas aja. Nah ini, oh ini kalau dikencengin seperti ini, kelihatan ya. Jadi dia bengkok ke sini ya guys ya. Nah, sekarang kita luruskan lagi. Nah, ini lurus lagi. Nah, lurus, kita putar ke kanan ya. Kita putar ke kanan. Tuh, dia akan bengkoknya ke dalam. Ya, nah ini yang kelebihan dari trust yang double action. Manfaatnya apa sih kalau yang double action? Yang double action tuh begini. Misalnya gini. Nah, ini contohnya. Ketika necknya ke dalam, ya, bengkok ke dalam, kita tinggal putar aja supaya tidak terlalu keras ya, pakai kunci L di sini, kunci L seperti ini. Nah, ini ya kunci L seperti ini. Tinggal kita putar aja ke sini supaya di posisinya lurus. Atau misalkan bengkoknya ke sini, ya kita tinggal kencengin aja supaya di posisinya akan lurus. Nah, jadi kelebihan yang trust yang double action, kita bisa setting sesuai dengan keinginan kita, atau supaya posisinya memang benar-benar presisi ya. Jadi kalau misalkan neck sudah bengkok, pasti ke kitanya juga tidak akan nyaman ya guys ya. Nah jadi gitu, buat teman-teman yang sedang belajar bikin gitar, pastikan setelah kayu Anda siapkan ya, dari mulai neck untuk treble-nya, nah, jangan lupa ya, truss rod-nya harus Anda siapkan supaya apa, nantinya standar produknya. Ya, mungkin itu aja. Mudah-mudahan nih materinya bermanfaat buat teman-teman yang sedang belajar gitar ya. Walaupun sedikit saya berbagi, tapi pastikan buat teman-teman terus aja ikutin session demi session, karena setelah video ini saya akan bahas nanti bagaimana cara pemasangan besi truss rod di dalam neck ini ya. Jadi caranya seperti apa, nah, nanti di video berikutnya saya bahas ya. Oke, mungkin itu aja. Yang jelas teman-teman yang respect dengan materi ini, silahkan di like ya, di subscribe, terus komentar ya, saran dan kritikannya saya tunggu. Terus apalagi ya, itu aja. Jangan lupa dibunyikan ya loncengnya, biar nanti teman-teman tidak ketinggalan materinya ya. Itu terus jelas support dari teman-teman itu terus akan menggairahkan saya untuk berkreasi ya, akan menggairahkan saya untuk berbagi sedikit ilmu. Oke ya, mudah-mudahan bermanfaat ya teman-teman ya. Oke, itu aja saya rasa kali ini, video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.